Baiklah, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Nama saya Markus Nugroho Sormin, NIM 62011211019, kelas PKUD 2020. Di sini saya akan memaparkan mini riset saya, mata kuliah pendidikan Pancasila, yang dimana judulnya adalah tingkat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat pemerintahan desa, yaitu desa saya, Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Yang pertama yaitu kata pengantar. Di dalam kata pengantar ini berisi yaitu puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta hidayahnya kami bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mini riset dari mata kuliah Pancasila dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Ini hanya sekilas kata pengantar saja. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini dijelaskan tentang latar belakang dari masalah dan latar belakangnya dari pendidikan Pancasila ini. Yang kedua dari pendahuluan yaitu identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini di sini dijelaskan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada pendidikan Pancasila di Republik Indonesia ini. Isinya yang ketiga dalam pendahuluan yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini ada dua. Dalam hal ini dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini adalah warga desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, di mana daerah saya tinggal. Yang keempat dalam pendahuluan yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karenanya, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Seperti yang sudah diberikan materinya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana informan memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa saja yang dipahami informan? Yang ketiga, seberapa pentingkah Pancasila bagi masing-masing informan? Yang keempat, apa saja yang biasa dilakukan informan dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang E dari pendahuluan yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Yang kedua, untuk menggambarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Yang F itu adalah manfaat penelitian. Bisa dilihat di sini ada 4. Masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori ini menjelaskan sedikit tentang apa itu Pancasila. Dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Saya melakukan penelitian di desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung pada tanggal 7 November 2021, tepatnya pada hari Minggu yang lalu. Yang kedua, subjek penelitian. Pada saat penelitian, subjek yang saya teliti adalah remaja yang tinggal di desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik internet melalui angket. Angket ini berupa Google Form saya buat, yang di dalamnya berisi pertanyaan, rumusan masalah yang saya sebarkan ke 6 remaja warga desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung. Yang keempat yaitu instrumen survei. Dari 6 responden, berikut masing-masing jawaban dari responden. Disinilah saya memberikan pertanyaan 4 tentang rumusan masalah itu dan membuatnya dalam bentuk angket melalui Google Form. Yang pertama dijawab oleh saudari Tessa Sormin. Yang kedua dijawab oleh saudara Albert Butar-Butar. Di sini terdapat 4 pertanyaan dan 4 jawaban masing-masing dari responden. Yang ketiga yaitu dari Dejek Sinar Huta Balian. Yang keempat dari Joshua Lumban Batu. Yang kelima dari Cynthia Silaban. Yang keenam dari Kristianti Siahaan. Dari yang diminta di sini ada 6 responden, 3 pria dan 3 laki-laki. Masing-masing ini adalah warga dari desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, yang dimana usia mereka 13 sampai 17 tahun. Dan mereka sudah menjawab dengan
sesuai dengan pengetahuan mereka dari 4 pertanyaan itu. Selanjutnya yaitu bab 4, pembahasan. Pembahasan ini bersih singkat tentang hasil dan pembahasan dari jawaban-jawaban responden itu. Ibaratnya menjelaskan dari keseluruhan hasil dari jawaban responden itu. Ya, bab yang kelima yaitu bab terakhir, yaitu penutup. Di penutup ini terdapat kesimpulan mengenai materi dan segala macam yang ada dalam judul mini riset ini, serta apa-apa saja jawaban responden itu serta pembahasannya yang saya simpulkan. Dan yang terakhir yaitu saran. Saran ini berisikan tentang apa saja yang harusnya diperbaiki ke depannya, apa saja yang harus diketahui ke depannya, dan apa kurangnya. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan PowerPoint mini riset saya, pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya ucapkan sekian dan terima kasih.